Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lalu sahabat-sahabat AK, di mana kedudukan Mimin Arigi Abi? Sudah siap sidang Pak ya, Siapa? Sudah siap? Sidang? Siap lah. Pak, gimana? Semangat buktikan di persidangan. Hari ini. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Maaf bila terdengar backsound dari belakang. Ya, AK juga berkewajiban terus mengikuti kasus ini, sahabat-sahabat AK, karena inilah niat AK, sahabat-sahabat AK. Dimanapun, misalnya di depan rumah atau di kamar mandi atau di mana, ya AK tetap mengisi suara untuk maaf video-video AK, sahabat-sahabat AK. Tujuannya adalah semoga keadilan almarhumah Ibu Tuti dan Amel terwujud, sahabat-sahabat AK. Mari kita masuk, sahabat-sahabat AK. Permasalahan yang kita ingin bahas adalah dengan kepercayaan Yosef bahwa tunggu di pengadilan ini sangat luar biasa dalam analisa AK. Kenapa Yosef, tentunya Mimin Arigi Abi, mempunyai keterangan pendapat dari awal sampai sekarang tidak berubah. Jadi kita mudah untuk menganalisanya, sahabat-sahabat AK. Lalu dengan seiringnya waktu, kita lihat yang P21 hanyalah Yosef dan Danu. Itu tidak masalah karena BAP mereka berbeda, sahabat-sahabat AK, terhadap Mimin Arigi Abi, sahabat-sahabat AK. Tetapi sahabat-sahabat AK, yang perlu kita ingat, Danu mengatakan pelakunya ada 4 orang bersama Danu, yaitu Yosef, Mimin, Arigi Abi. Kita sudah lihat di rekonstruksi itu, sahabat-sahabat AK. Lalu kita lihat, sahabat-sahabat AK, di pra-peradilan di sana adanya keterangan ahli, sahabat-sahabat AK. Tetapi kenapa tidak bisa P21 atau menahan Mimin Arigi Abi seperti Yosef? Tentunya dari keterangan-keterangan ahli, misalnya DNA, sidik jari dan sebagainya, tidak membuktikan adanya Mimin Arigi Abi di TKP itu. Ini konteksnya, sahabat-sahabat AK. Jadi mungkin hanya keterangan-keterangan yang kata Rahman kemarin, petunjuk-petunjuk dari keluarga Danu, sahabat-sahabat AK. Itu kan ada saksi-saksi yang disebutkan di peradilan. Sehingga inilah kesulitannya, sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, bagaimana kelanjutannya bila Yosef Danu diajukan sebagai terdakwa di pengadilan karena sudah P21. Ya, kedudukan Mimin Arigi tentunya karena belum P21 dalam pandangan analisa AK, mereka bukanlah terdakwa. Tentunya disinilah akan bisa sebagai saksi meringankan dari saudara Yosef. Ini pandangan analisa AK, sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Dari jam 9, Iya. pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel, Iya. itu jam 9 malam. 9 malam. Saya langsung Bapak pergi menuju ke istri muda, Oke, Mbak Mimin ya. Mbak Mimin. Oke. Kurang lebih jam setengah 10 atau 9.30. Intinya bahwa pada malam kejadian, Bapak ada di rumah istri muda, Iya. dan sampai pagi Bapak ada di sana. Bapak mau menyampaikan informasi itu. Iya. Saat kejadian itu, Ibu dan anak-anak berada di mana, Bu? Ibu ada di rumah, Abi juga. Arigi ada di tempat kerja, tapi sempat pulang dulu ke sini. Pak Yosef? Ayo sepeda ke Ada. sini. Berarti 3 orang di rumah dan Arigi Iya. ada yang di luar. Iya. Berarti saat kejadian tidak tidak ada di TKP. Tidak ada sama sekali, tetap di rumah. Itu berapa pertanyaan sih yang ditanyakan apa saja? Kalau pertanyaan tambahan cuma 2. Nah, itu terkait Pak Yosef
memparkir motor Honda Scoopy yang warna merah itu kan di dalam rumah. Terus kebiasaan Pak Yosep di rumah itu ngapain aja, cuma itu sih. Selain itu cuma penegasan-penegasan yang udah ditanyain sebelumnya. Kalau terkait pas malam kejadian itu nggak ada di rumah itu seperti apa? Ya karena emang saya setiap hari ya di tempat kerja, bagian tunggu toko. Kebetulan sama saksi saya berdua, teman saya. Cuma itu aja sih. Sahabat-sahabat AK, kalau di dalam persidangan tentunya karena Mimin, Arigi, Abi belum P21, sahabat-sahabat AK, di mana kedudukannya sahabat-sahabat AK? Kan seperti itu. Mari kita lihat pasal 183 KUHP. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Lalu mari kita lihat pasal 184 tentang alat bukti. Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, dan keterangan terdakwa. Lalu sahabat-sahabat AK, di mana kedudukan Mimin, Arigi, Abi? Karena mereka belum P21. Tentunya bukanlah keterangan terdakwa. Berarti bisa dimasukkan keterangan saksi. Tentunya keterangan yang akan meringankan saudara Yosep. Apakah sekarang keterangan tersangkanya benar atau tidak? Mana kita tahu. Selama ini dia berbohong terus. Nah, di dalam keterangan sebagai tersangka, Danu sudah diperiksa. Dan seperti rangkaian peristiwa yang ada di dalam rekonstruksi. Yang lucunya, menurut keterangan Danu di dalam keterangan tersangka itu, Danu ada di TKP sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi-pagi Danu masih ada di TKP. Nah, inilah yang jadi pertanyaan kita. Sementara kita tahu Pak Yosep saja ditangkap CCTV itu jam 7 kurang. Di arah jalan menuju ke TKP. Oke. Di baju Bapak ada bercak darah korban. Saya tidak ngeh pada waktu itu. Pada waktu polisi memeriksa dan menyampaikan baru Bapak kaget. Kaget itu karena darah juga nggak spontan seperti darah Nggak ini. kelihatan. Jadi hambar-hambar lah. Oke. Ininya aja. Kenapa bisa kena seperti itu, Pak? Nggak tahu karena kan kita lagi paniknya gitu Pak. Sudah siap sidang Pak Yosep? Siap Pak. Sudah siap. Sidang? Siap lah. Mau Pak gimana? Semangat buktikan di persidangan. Hari ini. Kecil sama anggur merah dioplos sama pakai es.